Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, selamat datang kembali di vlog Darmawan Aji. Kali ini kita akan membahas sebuah buku lama, buku karya Joe Vital, judulnya The Attractor Factor. Nah, buku ini diterbitkan tahun 2007 versi bahasa Indonesianya, sementara versi bahasa Inggrisnya terbitkan tahun 2005. Ini judulnya menarik, The Attractor Factor, faktor penarik. Nah, subjudulnya adalah 5 langkah untuk mewujudkan kekayaan atau apapun yang Anda idamkan. Jadi di buku ini Joe Vital membahas tentang langkah-langkah apa saja yang perlu kita lakukan supaya kita bisa mewujudkan apa yang kita inginkan, apa yang kita idam-idamkan. Nah, tentu saja buku ini bukan terkait teknis tindakan apa yang perlu kita lakukan, ikhtiar apa yang perlu dilakukan, bukan. Buku ini lebih membahas ke sisi mental, istilahnya inner game-nya, bagaimana kita bisa menyelaraskan pikiran, perasaan, keyakinan kita dengan tujuan kita, dengan impian kita, dengan visi kita, dengan apa yang kita inginkan. Asumsinya adalah ketika pikiran, perasaan, serta keyakinan kita selaras dengan apa yang kita inginkan, maka nanti tindakan kita juga akan selaras. Tindakan kita akan selaras dengan pikiran kita, tindakan kita akan selaras dengan perasaan kita, sehingga mudah-mudahan kita bisa berharap tujuan yang kita harapkan itu akan terwujud. Kurang lebih seperti itu. Joe Vital ini cukup populer di kalangan penyuka pengembangan diri karena dia ini salah satu penggagas buku The Secret, Law of Attraction. Nah, saya sendiri sebenarnya kurang kurang cocok dengan bahasan-bahasan yang ada di The Secret atau Law of Attraction itu. Walaupun buku ini agak-agak mirip ya judulnya, The Attractor Factor. Tetapi yang saya ambil dari buku ini adalah bagaimana kita menyelaraskan sisi mental kita pada saat kita memiliki sebuah tujuan, sehingga kita bisa juga menyelaraskan tindakan kita supaya tindakan kita selaras dengan pikiran dan perasaan kita. Itu yang saya ambil. Sekali lagi harapannya adalah ketika tindakan kita sudah selaras dengan apa yang kita pikirkan dan apa yang kita yakini, keyakinan kita juga selaras dengan apa yang kita inginkan, kita akan lebih mudah mendapatkan hasil yang kita inginkan. Oke, kita langsung bahas isinya ya. Ada 5 langkah untuk mewujudkan apapun yang kita inginkan di dalam kehidupan kita menurut Joe Vital. Langkah yang pertama adalah kita perlu tahu apa yang tidak kita inginkan, kemudian tidak fokus ke sana. Nah, menarik ya, menarik. Maksudnya seperti apa? Nah, kadang-kadang ketika kita ingin berubah, fokus kita adalah pada hal-hal yang tidak kita inginkan, bukan pada hal yang kita inginkan. Misal, saya nggak ingin bisnis saya bangkrut, saya nggak ingin kelebihan berat badan, saya nggak ingin gemuk, saya nggak ingin miskin, dan lain sebagainya. Sehingga kita menghabiskan energi kita, atensi kita ke sana, ke hal-hal yang tidak kita inginkan. Menurut Joe Vital, ini adalah cara berpikir yang tidak efisien, karena kita akan menghabiskan energi kita ke sana, ke arah yang tidak tidak tepat. Tidak heran kalau kata Joe Vital, kita justru akan tertarik ke arah sana. Apa yang sering kita pikirkan itulah yang akan mewujud di dalam kehidupan kita secara nyata. Maka kita perlu tahu apa yang tidak kita inginkan dalam rangka apa? Supaya kita bisa fokus ke apa yang kita inginkan, bukan fokus ke yang tidak diinginkan ini. Termasuk di dalamnya adalah kita perlu menghindari hal-hal yang bisa membuat emosi kita menjadi negatif. Termasuk kita juga perlu memperhatikan 5 orang terdekat kita. Nah, kata Joe Vital ini, 5 orang terdekat kita ini sangat mempengaruhi penghasilan yang kita dapatkan. Karena penghasilan yang kita dapatkan saat ini itu adalah rata-rata dari penghasilan 5 orang terdekat kita. Coba silakan teman-teman cek siapa 5 orang terdekat yang paling sering berinteraksi dengan teman-teman. Kemudian coba dijumlahkan kira-kira penghasilan mereka masing-masing berapa, jumlahkan kemudian bagi 5. Ya, kurang lebih seperti di angka itulah penghasilan kita. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena interaksi kita dengan orang lain ini saling mempengaruhi cara berpikir, saling mempengaruhi cara kita merasa, saling mempengaruhi apa yang kita yakini dan lain sebagainya gitu. Sehingga tidak heran rata-rata penghasilan kita, prestasi kita, kemudian pencapaian-pencapaian kita itu ya kurang lebih
dekat-dekat dengan 5 orang terdekat kita. Ini yang pertama. Nah, tahu apa yang tidak kita inginkan. Langkah yang kedua adalah tahu apa yang kita inginkan. Setelah kita tahu apa yang tidak kita inginkan, maka kita perlu shift. Kita perlu transisi ke apa yang kita inginkan. Kita perlu arahkan fokus kita, atensi kita, energi kita pada apa yang kita inginkan. Apa sebenarnya yang kita inginkan? Kita perlu deskripsikan dengan jelas. Kalau kita tidak tahu apa yang kita inginkan, kita akan habis waktunya untuk hal-hal yang tidak kita inginkan. Maka kita perlu secara sadar menyadari apa sebenarnya yang kita inginkan di dalam kehidupan kita. Ini langkah yang kedua. Langkah yang ketiga adalah kita perlu mengenali belief atau keyakinan-keyakinan yang mungkin menghambat kita untuk mencapai mewujudkan apa yang kita inginkan. Kita perlu kenali apa limiting belief-nya. Kemudian kita perlu membangun empowering belief, keyakinan yang mendukung kita untuk mendapatkan atau mewujudkan hasil-hasil yang kita inginkan di dalam hidup kita. Ini 3 langkah pertama. Kenali apa yang tidak kita inginkan, tetapkan apa yang kita inginkan, kemudian kita bebaskan diri kita dari limiting belief, dari keyakinan-keyakinan yang mungkin menghambat kita untuk mewujudkan apa yang kita inginkan. Langkah yang keempatnya apa? Langkah yang keempatnya adalah kita perlu mendetilkan apa yang kita inginkan sedetil mungkin sehingga kita bisa membayangkannya dan merasakannya seakan-akan kita sudah mencapainya. Ini penting. Kenapa? Karena pada saat kita bisa melihat dengan jelas apa yang kita inginkan, pikiran kita akan terarah ke sana. Kita akan jadi tahu apa saja yang perlu kita lakukan untuk mewujudkan visi tersebut, untuk mewujudkan tujuan tersebut. Dan ketika kita bisa merasakan seperti apa rasanya pada saat kita sudah berhasil mencapai apa yang kita inginkan, kita juga akan lebih termotivasi untuk bergerak ke arah ke sana. Saya tidak akan bahas detailnya karena di sini sebenarnya ada detail tentang asosiasi dan disosiasi kalau dari sudut pandang ilmu NLP, meskipun Joe Vitale di dalam buku ini tidak membahasnya. Tetapi paling penting di sini adalah kita perlu mendeskripsikan secara detail, secara jelas apa yang kita inginkan sehingga kita bisa membayangkan dan bisa merasakannya. Dan yang langkah yang paling menarik adalah langkah yang kelima, karena langkah yang kelima ini agak paradoks ya, agak paradoks. Kita akan bisa mewujudkan apa yang kita inginkan kalau kita bisa melupakan apa yang kita inginkan. Kata Joe Vitale seperti itu. Ini paradoks. Maksudnya bagaimana? Nah, seringkali ketika kita memiliki sebuah targetan, kita mengharuskan diri kita menuntut diri kita sedemikian rupa, membebani diri kita sedemikian rupa untuk meraih apa yang kita inginkan tersebut. Kita lupa untuk let it go, kita lupa untuk melepaskannya, kita terlalu melekat pada tujuan yang kita sudah setting di awal. Nah, menurut Joe Vitale ini akan menghambat, karena apa? Pada saat kita bertindak dan kita terbebani dengan apa yang harus kita hasilkan, apa yang harus kita wujudkan, tindakan kita sendiri akan terhambat. Tindakan kita tidak akan semulus, selancar pada saat kita fokus pada apa yang sedang kita lakukan saat ini. Ini menarik karena gini, banyak orang pada saat berusaha berikhtiar melakukan sesuatu, dia tidak hadir utuh di sini saat ini melakukan tindakan yang diperlukan untuk mewujudkan apa yang dia inginkan. Pikirannya melayang ke depan, ke hal-hal yang belum tercapai. Akhirnya apa? Ya, mengerjakan sesuatu yang sedang dikerjakan saat ini menjadi tidak fokus, tidak engage, tidak menghadirkan seluruh pikiran, jiwa, dan raganya, sehingga hasilnya menjadi tidak optimal. Dan ini tentu saja menghambat apa yang kita inginkan. Maka langkah yang kelima ini menjadi sangat penting. Untuk mewujudkan apa yang kita inginkan, kita perlu melepaskannya. Kita perlu melepaskan kemelekatan kita pada tujuan kita. Sehingga kita bisa bertindak secara spontan, kita bisa bertindak secara mulus, tanpa friksi, tanpa gangguan, tanpa terganggu oleh bayangan-bayangan atau beban-beban akan target-target tujuan visi yang harus kita capai. Kita perlu lepaskan. Jika kita bisa hidup tanpa hasil-hasil yang kita inginkan, jika kita bisa hidup tanpa mendapatkan
target yang kita inginkan, kita cenderung lebih mudah untuk mendapatkan hasil tersebut. Kita cenderung menjadi lebih mudah untuk mendapatkan hasil-hasil yang kita dapatkan tersebut. Secara overall ini buku ini bagus, membuat kita fokus pada inner game kita, bukan hanya outer game kita, membuat kita fokus untuk menyelaraskan pikiran, perasaan, keyakinan, dan tindakan kita, sehingga kita lebih mudah untuk mendapatkan hasil-hasil yang kita inginkan. Mudah-mudahan bahasan ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sampai jumpa di bahasan berikutnya. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.